Ayaka adalah seorang perempuan muda yang berusia 22 tahun. Sudah lama ia bermimpi menjadi terkenal di media sosial, memiliki banyak followers, disukai banyak orang, dan mendapat penghasilan dari konten. Sampai akhirnya, ia menemukan satu tren aneh yang sedang viral. S-Line. Meski Ayaka tahu konten itu tidak pantas, tapi demi ketenaran ia tetap melakukannya. Dia tidak sadar bahwa itulah yang menjadikan hidupnya hancur berantakan. Kenapa ya? Kontenku kok gak ada yang nonton? Padahal aku udah bikin lucu, udah usaha edit bagus, bahkan kolaborasi sama temen juga. Tapi tetap aja sepi. Setiap hari aku mikirin ide, setiap malam aku edit, pagi-pagi upload. Tapi hasilnya gak ada yang viral. Jadi kayak capek doang begini mah. Pasti lagi-lagi tren yang cuman sementara. Tapi kok semua pada heboh ya? Banyak yang ikutan, view-nya pada tinggi, padahal cuman modal foto diri sama garis merah doang. Garis merah di atas kepala. Di sini buat tunjukin aib di masa lalu. Tapi kok pada suka? Apa mereka nggak mikir aibnya kesebar? Tapi kalau bisa viral begini, mungkin bisa ku coba. Palingan ya hujat-hujat dikit. Yang penting aku viral. Ya, mungkin ini bisa jadi jalan biar kontenku viral. Aku coba dulu lah. Siapa tahu jadi viral. Siapa tahu akhirnya banyak yang nonton. Akhirnya ada yang kenal aku. Aku pernah suka sama orang yang udah punya pasangan. Cuman sekali, tapi itu dulu. Harusnya gak apa-apalah ya, cuman konten kan. Kalau ini bisa bikin kontenku dilihat orang, mungkin aku bisa dapat uang. Bisa buat endorse kecil-kecilan, bisa buat bayar tagihan, bisa buat buktiin kalau aku nggak gagal. Pakai foto yang mana ya? Ya ini aja deh, yang aku kelihatan cantik. Kita edit dulu, tambahin garis merah. Kira-kira berapa garis ya? Coba 20 aja kali ya biar viral. Ya udah deh, coba 20 dulu. Nah, udah jadi. Saatnya posting di sosmed. Selesai juga akhirnya. Kok jadi ngantuk ya? Ya udah, tak tinggal tidur dulu deh. Semoga aja pas bangun kontenku udah viral. Wah, konten jadi tembus 1 juta penonton lebih. Akhirnya kontenku bisa viral juga. Apa sih komennya? Orang-orang ini gak tahu ya sama tren beginian. Dasar kampungan. Apa ini tandanya kalau aku bisa sukses di dunia konten? Meski banyak yang hujat, tapi kontenku tetap viral. Apa lanjut buat yang lain ya? Ya lebih banyak gitu garisnya. Karena kontennya viral, Ayaka mendatangi temannya yang bernama Nika untuk mengajaknya membuat konten itu bersama. Nika, buat konten S-Line ini yuk. Videoku kemarin dapat 1 juta penonton loh. Kamu tahu kontenmu sekarang udah viral banget. Kamu juga tahu kan, banyak orang komentar negatif. Kamu berhenti ya buat konten begitu, Ayaka. Jangan bilang kamu gak suka sama kontenku. Itu cuman konten Nika. Gak usah mikirin komentar-komentar negatif itu. Orang-orang mah pada iri aja itu. Bukan masalah suka gak suka, tapi aku lihat kontenmu itu kayaknya gak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, Ayaka. Wah, jadi aku salah ya?
cuman karena kontenku viral. Apa kamu juga iri tahu kontenku viral, ha? Enggak, Ayaka. Aku mau yang terbaik buat kamu. Coba kamu tolong hapus video itu demi masa depan kamu juga. Buat konten itu sama aja umbar aib, Ayaka. Halah, kamu sama aja kayak mereka, Nika. Sama-sama nggak tahu tren. Udahlah, aku mau pulang aja. Astagfirullah, Ayaka. Semoga kamu cepat sadar sebelum semuanya terlambat. Ayaka pergi dengan perasaan marah dan kecewa karena Nika malah mengomentari videonya seperti itu. Sampai di rumah, Ayaka melihat videonya yang semakin lama semakin naik drastis hingga tembus di 3 juta view. Meski Ayaka terlihat senang, tetapi dia sedikit tersinggung karena banyak komentar yang menghujatnya. Wih, videoku penontonnya naik terus sampai tembus 3 juta penonton. Tapi apa-apaan sih ini orang kampung komennya nyinyir begini? Bukannya ngurusin diri sendiri, malah ngurusin hidup orang lain. Buat konten kayak gini lagi kali ya. Mungkin garisnya dibanyakin lagi biar lebih banyak yang komen. Ya hihihi. Ya udah deh gitu aja. Pakai foto yang mana ya? Yang ini aja deh, kayaknya lebih cantik. Kira-kira kasih berapa ya garisnya? Yang banyak aja lah sekalian. Banyak garis, banyak penonton. Hahaha. Udah jadi nih, tinggal posting. Semoga besok viral lagi deh videoku. Haha. Dah mau tidur, besok mau berangkat kerja. Meski banyak komentar negatif, Ayaka tetap melanjutkan dan membuat konten baru. Karena baginya, semakin banyak garis merah semakin viral. Tapi dia tak sadar karena perbuatannya ini bakal berpengaruh di masa depan. Keesokan harinya, benar saja videonya viral dan mendapatkan 10 juta penonton. Ia tak sadar bahwa bos dan gebetan dari Ayaka melihat konten itu, sehingga membuatnya dipecat dari perusahaan karena bosnya tidak suka ada karyawan yang tidak punya adab. Bahkan gebetannya pun menjauh karena Ayaka sudah dicap buruk karena melihat kontennya yang memiliki garis merah hampir membentuk foto KTP. Karena banyaknya komentar negatif dan banyaknya netizen yang melaporkan akun Ayaka, kini akun Ayaka pun terblokir dan tidak dapat diakses. Loh, kenapa ini? Kok akunku malah diblokir? Videoku yang viral? Tidak, gak mungkin ini terjadi. Pasti cuman mimpi. Lalu Ayaka mendatangi Nika untuk membantu memulihkan akunnya. Meski ia rasa mustahil, tapi dia tetap berusaha agar akunnya bisa kembali. Nika, tolong. Akun aku kerepot masal sama netizen. Kayaknya ada yang sengaja mau jatuhin aku. Tolong bantuin balikin, aku gak tahu harus gimana lagi. Duh, maaf Ayaka. Kalau untuk hal seperti itu aku kurang paham. Mungkin sepertinya akun kamu udah gak bisa balik lagi. Tolong Nika, aku harus bisa selamatin akun itu. Karena follower sama penontonku udah banyak. Maaf Ayaka, tidak bisa. Ayaka terlihat depresi karena beban masalah yang datang bertubi-tubi. Ayaka yang dipecat dari perusahaan, disindir oleh teman-temannya karena dikira murahan, bahkan ditinggal pergi oleh gebetannya. Karena semua kejadian itu, kini Ayaka terlihat stres dan kehilangan harapan semangat untuk hidup. Dan kini Ayaka memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan teramat tidak santuy.